ada beberapa hal terpenting dalam melakukan terapi ikan agar terhindar dari bahaya. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir. Assalamualaikum. Halo teman semua. Ya, bun dan tidak lupa lihat dan subscribe. Kasih. Terapi ikan mempunyai berbagai dampak yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Semua dampak berbahaya tersebut telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Perawatan terapi ikan ini bukan tanpa manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan terapi ikan tersebut. Ada banyak pula manfaat yang bisa Anda dapatkan dari terapi ikan. Banyak sekali orang yang melakukan terapi ikan di tempat wisata, seperti pada video berikut ini. Bagaimana penuhnya orang yang melakukan terapi ikan pada wisata Taman Herbal yang berlokasi di Depok. Semua orang akan mengantri dengan apa yang bisa didapatkan manfaat dari terapi ikan ini, bahkan dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Bagi Anda yang belum tahu tentang manfaat dari terapi ikan ini, Anda dapat menonton pada video saya sebelumnya. Terapi ikan merupakan terapi yang baru-baru ini diketahui oleh banyak orang. Sayangnya, terapi ikan ini sudah dilarang oleh beberapa negara di bagian Amerika Serikat. Menurut Center of Disease Control of Prevention, beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang penggunaan perawatan terapi ikan karena beberapa hal seperti: yang pertama, wadahnya tidak dapat dibersihkan secara menyeluruh sebelum digunakan oleh pengguna berikutnya, sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit tertentu dari satu pengguna ke pengguna selanjutnya. Yang kedua, ikan yang digunakan untuk terapi ikan juga tidak bisa selalu diganti atau disterilkan, sehingga ikan yang sama akan digunakan terus-menerus untuk konsumen yang berbeda. Yang ketiga, ada jenis ikan lainnya yang sama yang dipakai untuk terapi ikan. Jenis ikan tersebut disebut cincin, yang dianggap sama karena bentuknya yang mirip. Padahal tidak seperti garufa, cincin memiliki gigi sehingga dapat mengakibatkan pendarahan. Adanya darah dalam wadah tersebut dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit infeksi. Yang keempat, ikan garupa yang digunakan untuk terapi ikan bisa jadi sengaja dibuat kelaparan terlebih dahulu agar memakan sel kulit mati. Hal tersebut termasuk kejahatan terhadap hewan. Pada tahun 2000 ditemukan bahwa lebih dari 100 terapi ikan di bagian utara California yang sudah melakukan pedikur dan footbath mengalami masalah kulit yang meningkatkan bekas luka setelah terapi tersebut. Sebuah penelitian dilakukan oleh California Department of Health Service dan CDC menemukan bahwa hal ini terjadi karena kebersihan air yang digunakan untuk footbath di terapi ikan tersebut kurang terjaga kebersihannya. Ada beberapa tips saat melakukan terapi ikan agar Anda terhindar dari efek berbahaya yang ditimbulkan. Yang pertama, pilih tempat terapi ikan yang benar-benar bersih dan nyaman. Anda bisa mencoba terapi ikan di pusat perbelanjaan atau tempat wisata lain. Tetapi, jika ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, maka sebaiknya pilih tempat yang santai yang benar-benar bersih. Yang kedua, meskipun ingin menyembuhkan keluhan, tapi usahakan kondisi tubuh benar-benar sehat saat terapi ikan. Gigitan ikan mungkin akan sedikit membuat kaki menjadi merah atau lecet kecil. Karena itu, jika tubuh sedang lemah atau tidak sehat, mungkin Anda mudah terkena penyakit lainnya. Yang ketiga, saat melakukan terapi ikan, pilihlah wadah yang benar-benar nyaman dan tidak terlalu penuh. Jadi, Anda bisa melihat bahwa ikan-ikan bekerja dengan maksimal untuk kaki Anda. Yang keempat, jika ingin menghilangkan stres sambil terapi, maka pilih tempat terapi ikan yang menyediakan wisata sehingga perjalanan Anda menjadi lebih lengkap. Yang kelima, sebaiknya hindari terapi ikan jika Anda baru saja mencukur bulu kaki, karena jika ada luka kecil sekalipun, ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi.
Yang keenam, jika Anda menderita diabetes atau memiliki sistem imun yang lemah, memiliki penyakit yang menular melalui cairan tubuh seperti HIV dan hepatitis, atau jika Anda menderita infeksi pada kaki seperti penyakit eksim dan dermatitis, maka sebaiknya Anda menghindari terapi ikan di tempat publik. Yang ketujuh, pastikan tempat yang Anda kunjungi terjaga kebersihannya dan air di wadah terapi ikan selalu diganti secara berkala. Itulah beberapa hal penting saat melakukan terapi ikan agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh terapi ikan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.